Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah kesehatan bareng kalian. Oke, disclaimer dulu ya. Apa yang ingin saya sampaikan di video ini hanya sekedar pengetahuan saya yang terbatas tentang kesehatan. Jadi saya harap kalian bisa mencari informasi yang lebih dalam gitu tentang apa yang ingin saya bahas di video ini. Oke, kita masuk ke judul ya dari video ini. Oke, judulnya adalah jangan lupa minum air. Oke, kita samakan dulu nih persepsi air apa yang ingin saya bahas gitu. Nah, yang saya maksud itu adalah air mineral gitu, air putih biasa gitu, yang bening dan tawar gitu rasanya. Jadi bukan air yang tidak bercampur gitu, air yang telah bercampur dengan zat lain, misalnya air seduhan gitu kayak teh ataupun kopi maupun minuman-minuman serbuk itu tuh yang biasa kita temukan di pinggir jalan itu ya. Oke, lalu kita ingin membahas gitu pentingnya air bagi tubuh manusia gitu. Nah, mengapa air itu sangat penting gitu? Karena ya kita ketahui bahwa tubuh manusia itu kurang lebihnya itu terdiri dari 70% itu air. Jadi bayangin aja tuh berapa besar ketika air ini kekurangan dalam tubuh ya. Tubuh ini misalnya kurang gitu, kekurangan air, maka dia bisa menyebabkan komplikasi gitu secara fisiologis tubuh gitu. Jadi fisiologi tubuh nih yang harusnya kerjanya normal di angka 70%, misalnya turun angkanya di dalam tubuh hanya 60%, maka tubuh tuh bisa saja berfungsi secara tidak normal. Nah, itu misalnya seperti itu ya. Lalu di dalam tubuh juga kan dikenal juga namanya sistem peredaran darah. Nah, darah ini kan merupakan cairan ya, yang sebagian besar disusun oleh air gitu. Nah, dalam darah juga itu memiliki fungsi untuk mengangkut apa aja tuh. Ya, banyak sih, dari gas maupun nutrisi ya. Kalau gas kan kalian tahu ya, yang oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan nutrisi ya macam-macam. Ya protein di bawah, ada lemak, ada gula darah, itu juga ada di dalam sistem peredaran darah. Makanya fungsi pengangkutnya sangat penting ya, karena kan kalau misalnya di dalam darah ini kekurangan air, maka darah itu akan terlalu pekat gitu saat beredar gitu di peredaran darahnya gitu, di saluran darahnya, sehingga jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh juga akan kesulitan karena terlalu pekat gitu. Tekanan darah bakal naik gitu ketika air tuh kurang gitu di dalam darahnya. Oke, lanjut ke fungsi tubuh selanjutnya, fungsi air dalam tubuh yang lainnya yaitu mengatur suhu tubuh. Jadi kan tubuh kan memiliki suhu ideal lah, sekitar mungkin 36 lah, 36 derajat. Kalau suhunya itu berlebih, misalnya kalian olahraga, suhu itu kan bakal naik kan dalam tubuh, maka harus didinginkan. Nah, cara mendinginkan gimana? Ya mengeluarkan keringat gitu. Ketika keringat itu keluar kan suhu tubuh itu bisa menurun lebih cepat gitu, sehingga tubuh itu mencapai suhu yang ideal kembali gitu. Lalu setelah mengatur suhu tubuh itu ada sebagai perantara pembuangan zat toksik atau zat beracun gitu. Nah, kalian pasti tahu lah, ketika kalian membuang urin atau buang air kecil, itu zat-zat yang tidak dibutuhkan, misalnya kayak urea ataupun beberapa mineral yang tidak dibutuhkan itu bakal ikut keluar juga. Makanya kan semakin pekat warna urin, kayak ya urin kan warnanya macam-macam ya, semakin pekat berarti kan semakin banyak itu tuh zat yang terkandung di dalam urinnya gitu. Makanya kalau
kita mau ngeliat apakah kita kekurangan air atau enggak, kita bisa ngeliat tuh dari warna urin tuh. Kalau misalnya dia emang pekat, berarti kita tuh kurang minum air. Karena kan tubuh tuh saking tidak maunya kekurangan air nih, dia menghemat gitu pengeluaran air, sehingga eh, apa ya, kotoran atau zat itu tuh sangat padat gitu, makanya kan sangat warnanya sangat pekat gitu kalau misalnya kita kekurangan air atau dehidrasi gitu. Nah, lalu setelah bahas berapa pentingnya air, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tuh, masalah tentang kapan sih kita tuh butuh air gitu. Ini ada berapa apa ya pendapat ya. Kalau yang saya temukan tuh, yang saya kumpulkan tuh, misalnya nih, air itu dibutuhkan atau dikonsumsi tuh bagusnya 30 menit sebelum makan dan 1 jam setelah makan. Jadi ada sebelum, ada sesudah gitu. Kenapa nggak saat makan aja kita minum air yang banyak gitu? Nah, ini bisa apa ya, menyebabkan beberapa masalah sih. Kan kalau dalam lambung kita tuh harusnya kan sifatnya tuh asam ya. Jadi ada namanya asam lambung. Nah, asam lambung ini memiliki beberapa fungsi gitu. Selain tadi tuh fungsi misalnya membunuh kuman dalam makanan ya. Misalnya kuman-kuman yang berbahaya itu kan dalam kondisi asam itu dia bisa mati. Lalu di dalam lambung juga kita kenal bahwa ada enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan itu bisa aktif dalam kondisi asam. Jadi kalau kondisinya dia nggak asam tuh nggak aktif gitu. Nah, ini akan berhubungan dengan misalnya kita saat makan itu konsumsi airnya tuh berlebih. Nah, air yang berlebih kan air yang berlebih itu biasanya kan netral ya sifatnya. Nah, ketika air ini kebanyakan, maka akan mempengaruhi kondisi asam tersebut. Jadi yang harusnya asam lambung itu bisa membunuh kuman menjadi tidak efektif, dan yang harusnya asam lambung tadi itu harusnya bisa mengaktifkan enzim-enzim pencernaan menjadi tidak terlalu asam gitu, tidak asam kembali, jadi enzimnya itu nggak aktif malah. Nah, itu salah satu permasalahan di pencernaan ya. Kalau misalnya kita minum air nih 30 menit sebelum makan, berarti kan air tuh sudah terserap gitu, akan terpisah lah, air langsung terserap, itu akan persiapkan kondisi yang lebih ideal agar tubuh tidak dehidrasi ya. Karena ketika makan tuh kita butuh energi. Nah, air ini kan akan berhubungan dengan respirasi ya. Jadi ketika makan kita butuh energi, air akan dikerahkan nanti sebelum memasuki usus gitu. Nanti kondisi asam itu akan dinetralkan gitu sebelum masuk ke usus. Nah, air itu yang 30 menit yang kita konsumsi itu akan digunakan saat itu untuk menetralkan asam tadi sebelum memasuki usus gitu. Jadi ada timingnya lah. Jadi nggak saat makan atau nggak saat asam lambungnya digunakan, tapi saat sebelum memasuki usus. Karena kan bahaya tuh kalau misalnya masih asam memasuki usus, maka usus tuh bisa mengalami iritasi itu kalau misalnya terlalu asam ya, makanya dia akan dinetralkan. Nah, itu lalu masuk ke tadi 1 jam setelah makan. Nah, ini memiliki fungsi agar darah itu tidak terlalu pekat, karena kan 1 jam kan sudah tercerna nih, sudah mulai ada penyerapan kan. Nah, ketika penyerapan nutrisi itu terjadi, maka darah itu akan semakin pekat karena nutrisi tadi ya. Nah, ketika kalian mengkonsumsi air 1 jam setelah makan, nah darah itu tuh akan tidak terlalu pekat gitu, akan dikurangi kepekatannya dengan air yang kita konsumsi 1 jam setelah makan. Lalu konsumsi air selanjutnya tuh saat ini sebelum ataupun sesudah olahraga. Karena kalau sebelum ya tadi untuk menyiapkan misalnya keringat kan untuk mendinginkan tubuh, lalu sesudah olahraga itu untuk memastikan bahwa kita itu tidak kekurangan
apa, kekurangan air ataupun dehidrasi. Nah, itu fungsinya sebelum dan sesudah olahraga. Lalu eh, konsumsi air sebelum tidur. Nah, kenapa sebelum tidur tuh harus konsumsi air yang cukup? Karena kan apa aja kita tidur 8 jam lah. 8 jam itu kan kita masih bernafas kan. Nah, ketika kita bernafas itu kan pasti mengeluarkan uap air gitu. Kalau kalian coba uh, tiupkan gitu, nafas kalian di kaca, itu kan pasti ada uap-uap atau butiran air kan. Nah, berarti ketika kalian bernafas maka ada uap-uap air atau air yang tidak apa air yang keluar gitu bersamaan dengan keluarnya nafas. Maka ketika kalian tidur tidur kan pasti nggak sadar kan, itu kan nggak tahu kita tuh butuh air atau enggak. Jadi untuk memastikan kita nggak dehidrasi saat tidur, maka kan lebih baik kita minum gitu sebelum tidur untuk memastikan kita tidak dehidrasi gitu saat tidur. Dan kebanyakan juga ya, nanti kalau kebanyakan malah beser beser apa ya, kayak apa nah, sering ke kamar mandi lah gitu untuk mengeluarkan kebanyakan cairan. Nah, setelah kalian tahu kapan waktunya, maka berapa banyak nih sehari gitu kita harus konsumsi air gitu. Nah, kayak yang saya temukan ya di beberapa sumber di internet, idealnya kita tuh minum 2 liter dalam sehari. Itu idealnya. Kalau dibagi mungkin sekitar 8 gelas lah. Nah, terus apakah kita misalnya nih konsumsi airnya tuh dalam satu waktu aja gitu? Nah, itu jangan, itu malah berbahaya. Saya sarankan tuh bagusnya mungkin 2 jam 2 jam, dalam 2 jam tuh kita minum 1 gelas, karena kan normalnya kan kita hidupnya itu dalam 16 jam. Nah, kalau misalnya kita bagi dalam 8 gelas, berarti kan 16 dibagi 8 gelas. Nah, berarti kan kita temukan itu sekitar 2 jam. Nah, berarti 1 gelas per 2 jam gitu. Itu idealnya gitu kan. Nah, kenapa kalian tuh nggak boleh minum berlebihan gitu dalam satu waktu ya? Misalnya, wah aus banget nih, misalnya itu. Kalian minum nih langsung 1 liter, 2 liter gitu dalam satu waktu untuk meredakan rasa haus tersebut. Nah, ini sangat berbahaya ya kalau kalau apa ya, kita lihat dari apa ya, sisi medisnya gitu. Karena ketika kalian minum terlalu banyak itu akan menyebabkan ketidakseimbangan mineral dalam tubuh gitu. Nah, fungsi mineral kan salah satu ya fungsi utamanya itu menyimbangkan tekanan antara dalam sel dan di luar sel gitu. Nah, ketika air ini masuk terlalu banyak dalam tubuh gitu, itu menyebabkan kondisi hipotonik yang awalnya isotonik yang seimbang, tiba-tiba kondisinya itu menjadi lebih rendah gitu. Nah, ketika lebih rendah, maka nanti kondisi ini menyebabkan air itu akan bergerak masuk ke dalam sel melalui proses osmosis. Nah, ketika air ini sudah masuk gitu ke dalam sel, ketika tidak tidak apa ya, ditangani secara cepat gitu oleh ginjal kan mengatur air tadi, maka sel ini bisa mengalami kerusakan, bisa pecah gitu karena airnya yang masuk itu terlalu banyak dan membran sel itu lapisan sel yang melindungi apa ya, menjadi lapisan terluar itu tidak mampu untuk menahan tekanan air yang masuk itu bisa menyebabkan sel itu pecah gitu. Ini akan sangat berbahaya gitu. Makanya kan kalau kita minum banyak itu kita pasti pengennya ini kan langsung BAK atau buang air kecil kan. Nah, itu fungsinya itu agar keseimbangan air tuh tetap terjaga di dalam tubuh, keseimbangan mineral ya. Jadi nanti kan ginjal tuh akan bekerja lebih keras lah ketika kalian minum banyak, maka ginjal tuh akan bekerja keras gimana caranya air ini bisa keluar dari tubuh gitu. Nah, itu bisa menyebabkan ya ginjal bisa bekerja lebih keras. Nah, ketika bekerja lebih keras itu bisa ginjal tuh bisa kelelahan lah
kalau misalnya terus menerus dilakukan gitu. Nah, itu akan memperberat kerja ginjal. Lalu ya bisa berbahaya kalau udah kelelahan. Jantung aja kalau terlalu lelah itu bisa gagal jantung, maka ginjal juga kalau misalnya terlalu capek gitu, terlalu banyak bekerja, itu bisa gagal juga. Itu makanya kalian harus ini ya, hati-hati gitu ketika konsumsi air berlebih gitu. Jadi kekurangan itu jadi bahaya karena ginjal itu akan berusaha gitu, bekerja keras untuk menghemat air, gimana caranya air itu nggak boleh keluar. Sedangkan kalau misalnya air itu terlalu banyak, maka ginjal tuh akan berusaha keras untuk mempertahankan keseimbangan mineral di dalam tubuh. Jadi gimana caranya biar ini nih, kita tuh nggak kebanyakan air gitu, sel-sel tuh tetap terjaga biar nggak pecah gitu, nggak mengalami kematian gitu, misalnya gitu. Si ginjal tuh sangat bekerja keras. Kalau misalnya kekurangan dia kerja keras, kelebihan dia juga bekerja keras gitu, untuk menyeimbangkan kondisi tubuh. Makanya kalau kalian minum tuh ya secukupnya lah, kayak tadi 1 gelas setiap 2 jam misalnya, itu kan idealnya seperti itu gitu, agar ginjal tuh kerjanya normal, nggak terlalu berat gitu, nggak terlalu berat dalam satu waktu gitu lah. Bahkan ada nih, ada kasus kematian gara-gara mengkonsumsi air dalam jumlah banyak di waktu yang singkat. Itu ada kasusnya, kalian mungkin bisa cari ya, beritanya, cari aja tuh misalnya kasus kematian gara-gara atau penyebabnya disebabkan oleh eh, kebanyakan minum air dalam waktu singkat ya. Coba mungkin kalian bisa cari lah beritanya, ada itu. Makanya eh, hati-hati gitu konsumsi air ya. Kayaknya udah sih materi itu aja sih. Jadi mungkin saya cukupkan dulu ya pembahasannya. Saya ini buat video ini untuk mengingatkan gitu, betapa pentingnya konsumsi air yang cukup gitu, tidak lebih ataupun tidak kurang, untuk menjaga kesehatan gitu. Jadi ya sekian dulu ya pembahasan kesehatan yang bisa saya sampaikan. Jadi seperti biasa, sampai kalau ditemukan adanya kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan jika ditemukan banyak kekurangan dan kesalahan di video ini, maka itu semua berasal dari diri saya sendiri. Di channel kita juga ada moto bahwa jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Oke, terima kasih ya bagi yang udah nyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.